sekarang kalau kita berbicara secara ilmu pemerintahan sebagai ilmu, mungkin ada di pernah pelajari tentang filsafat ilmu. Mau filsafat ilmu itu harus seperti apa? Kalau tadi saya sampaikan yang namanya ilmu itu ya apa ya apa carane jenenge ilmu. Nek pengetahuan itu apa persoalan sih bisa dijadikan pengetahuan. Tapi bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan ini harus memenuhi hal-hal yang harus kita pelajari, materialnya apa. Kalau dalam ilmu pemerintahan misalnya filsafat itu kan ada 3 konsep, ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Jadi ono material ini, ono cara ini, metodologi ini, ono hasilnya. Nah, kalau kita bicara pemerintahan berarti ontologi itu apa? Berarti ngomong realitas tentang ada dan tiada, realitas seperti apa. Kita hidup di mana? Jadi refleksi secara rasional. Bahwa di urip butuh ini, butuh persandingan. Teori sosial itu kan zona politik kok. Masyarakat cenderung berkelompok, cenderung berorganisasi, cenderung bekerja sama dengan yang lainnya. Karena kita nggak bisa hidup sendirian. Kalau Nabi Adam itu dikandengi Hawa, ya misalnya kalau Hawa yang enak, gak mikir pacar, semua mangan urut ini. Akhirnya kan cek dinamis urut. Jadi ontologi ilmu pemerintahan itu ada analisis, ada sintesis, ada logika, ada sistematika, ada objek. Objek daripada ilmu pemerintahan itu ada objek formal, ada objek material. Objek formal itu ciri khasnya, kekhususannya apa? Ono pemerintah pusat, ono pemerintah daerah, ono pemerintah desa. Objeknya, tapi kajian uji. Ono pemerintah Indonesia, ya ono pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa. Ada government, ada governing. Ada pemerintah, ada pemerintahan, ada pelayanan, juga ada lembaga. Hubungan antar lembaga itu objek kajian. Output dari pemerintah, fungsi, aktivitas, gejala itu adalah objek formal. Mengapa harus diatur oleh pemerintah pusat? Lagi liane daerah ya butuh. Harus ada kekuatan yang lebih tinggi. Ada undang-undang yang lebih mengikat. Sedangkan objek material kesamaannya ya iki termasuk background, ada ilmu politik, ada ilmu administrasi negara, ada ilmu negara, ada hukum tata negara. Itu objek material. Ini objek formalnya ya. Objek material itu ya awakmu nek mempelajari ilmu pemerintahan ya kudu ngerti ilmu politik, ya kudu ngerti ilmu sosial, kudu ngerti. Makanya ono mata kuliah di semester 1 itu ya ono antara sosiologi, antropologi, ini politik, ada pengetahuan hukum dan sebagainya. Kemudian secara epistemologi, berarti pengetahuannya, metodologinya. Yang kita bahas di sini ada terkait dengan terminologinya, pemahaman. Nek ngomong terminologi penafsiran ya nggak ada bahasa yang mampu bisa menerjemahkan sebuah makna dari sebuah bahasa. Pasti orang akan punya persepsi penafsiran berbeda. Kalau tadi dipengaruhi oleh zaman, generasi bisa juga berbeda. Awakmu lahirnya tahun 2000-an ya. Awakmu guru zamane Pak Harto, guru zamane biyen iku ya apa ceritane anu. Jadi sampean ruruhe ibu sampean ya wis sakmuni iku ya. Gak cilikane ibu sampean iku anake sapa. Dia sekolah ya apa, sekolah yo mikir wis ruruhe pokoke wis gede. Itu terminologi. Kemudian ada metodologi, ada sistematika, ada teori dan tekniknya. Ada juga asas-asas. Makanya nanti di mata kuliah itu juga ada istilah asas-asas pemerintahan.
azas itu apa sih? Yo harus taat azas, harus apa hukum, etik. Kemudian kalau kita bicara aksiologi, itu berbicara tentang klasifikasi, arti penerapan daripada ilmu pemerintahan. Makanya lulusan sarjana pemerintahan ini macam-macam. Pemerintah institusi ada. Awakmu ketika ngomong pemerintahan butuh ahli macam-macam. Walaupun gak spesifik ahli bidang apa, tetapi minimal kamu harus tahu. Ya. Misalnya saiki Presiden Prabowo basic tentara seperti itu. Lah momen Idul Fitri, ngomong Ramadan. Masyarakat juga melaksanakan kegiatan keagamaan. Nah, pemerintah apa kegiatannya yang mendukung kegiatan masyarakat itu? Ya gelem gak gelem, ya ngomong agama, ya elok poso, ya ngomong kebijakan. Gitu. Walaupun di situ dibantu oleh Kementerian Agama. Atau bisa juga pemerintah pusat, kepala daerah diwakili pemerintah atau kementerian itu sesuai dengan bidangnya. Sehingga polsenya ya tentu. Misalnya saiki menghadapi musim haji, ini kan bulan minggu depan ini mulai mengurusi haji kan. Nah ini nek gak diurusi ya apa? Ini kebutuhan masyarakat. Sing budal haji ku akeh. Makanya dan prospek keuangan juga banyak. Miliaran dan triliunan dia juga. Katakanlah per orang anggarannya sampai 50 juta. Budalnya sampai 200.000 orang. 200.000 orang kali 50 juta harus ketemu berapa? Ya. Transportasinya ke sana piye? Makanya bahkan peminatnya di negara kita banyak. Ini kan harus diatur oleh negara. Makanya sekarang itu ada Kementerian Haji. Karena di Indonesia peminatnya banyak. Kamu daftar haji sekarang, berangkatnya gak langsung menikah udah. 15 tahun kas, 10 tahun kas. Artinya apa? Musim haji kan hanya 2 bulan ini. Setiap tahun hanya sekali. Nah, kapasitas kuota itu di sana diatur. Kuota kita hanya 200.000 orang misalnya. Ya piye, mesti daftar kene puluhan ewu. Jadi misalnya Reza punya perusahaan penerbangan. 10 tahun ke depan penumpangnya wis jelas. Jadi kalau kita bicara ilmu pemerintahan, hasil penerapan ilmu pemerintahan itu macam-macam, klasifikasinya macam-macam, tinjauannya, perkembangannya. Kenapa berkembang? Yo jeneng menungso yo berkembang terus rek. Misalnya situasi hari ini meneng-meneng kon tahu mosok wingi kuwi wis direncanakno menika ono perang Iran. Apa hubungannya mbek Indonesia, Pak? Aduh. Yo ono lagi minyak impor kok kono Nah nek impor kono gak oleh gak ono minyak langka akhirnya bensin pertalit mundak Pak. Asale 10.000 dadi 15.000. Dadi ibumu wingi sing nyangoni 15.000 iki lho nduk bensin 10.000 5.000 dia tuku ngombene wis minimal. Nah, saiki nek bensin itu 15.000 lah ya kamu wis gak cukup. Jadi ibumu biasa nyangoni 15.000 atau 20.000 bisa nyangoni setiap bulan 50.000. Nah itu kan berpengaruh secara ekonomi, berpengaruh secara politik. Wah nek ngono kan gajine ayah gak cukup lah piye. Harga-harganya apapun menjadi naik sehingga konflik sosial terjadi. Akhirnya kok daya beli masyarakat ini daya beli masyarakat mengukur warungnya sepi, pasarnya sepi, pabrik nek warung itu tutup mau nyambut gawe apa ganti penggawean pusing. Nek pusing ya apa akhirnya apapun dilakukan konflik sosial. Oke, itu. Nah, klasifikasi ilmu pemerintahan itu ada 3. Jadi intinya di dalam kajian ilmu pemerintahan
itu ada namanya ilmu murni teoritis. Jadi ngomong sakok, baru buku terus. Nek ngomong empiris, batu pengalaman. Ngomong gampang. Coba kon dadi lurah, mulak ngelunas semua. Itu betul empiris apa? Ada juga gabungan ilmu teoritis empiris. Jadi hasil-hasil penelitianmu kita akan menjadi sebuah ilmu. Jurusan kita itu termasuk adalah ilmu sains, ilmu, bukan ilmu terapan. Terapan kan praktis, misalnya jurusan pemerintahan bidang pengadaan, bidang pemerintah daerah, itu jelas. Kan ilmu pemerintahan, berarti ya iso pengadaan, iso pemerintahan, iso macam-macam. Nah jurusan kita itu adalah cenderung ke saintik. Makanya kegiatan magangnya tidak seperti arek komunikasi, menghasilkan apa. Pemerintahan itu ya riset. Nih jurusan kita pengetahuan berarti kita pelajari, magang kita adalah magang riset. Ya apa sih sejatinya dari bupati itu ternyata ini CJ wilayah Lamongan, Jombang. Oke. Nah, itu nanti kita di saintiknya. Presidensil ya, bisa juga gabungan. Kalau ada presiden juga makanya Pak Prabowo itu ya juga menjadi kepala negara, juga kepala pemerintahan. Nah, kepala negara ya kayak wingi ini gini, dalam masa jabatan 1,5 tahun ini sudah 100 hari. Nek dihitung dino itu perjalanan ke luar negeri mewakili Indonesia untuk kerjasama bilateral atau mewakili Indonesia dalam pertemuan antar negara. Karena di dalam amandemen Undang-Undang Dasar kita tidak ada lembaga tertinggi negara. Yang ada adalah lembaga tinggi negara. Yang tertinggi di kita adalah supremasi hukum, Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Artinya undang-undang tertinggi. MPR itu sebagai majelis permusyawaratan saja. Kalau dulu mestinya kepala MPR itu ya sebagai kepala negara. Jadi kalau ketua MPR itu berarti kan dia mengatasnamakan masyarakat Indonesia. Oke, kita lah lembaga-lembaga eksekutif ini secara sempit itu bisa diartikan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada pemerintah desa. Artinya ada jajaran seorang untuk menduduki jabatan yang mempunyai kewenangan level nasional, namanya pemerintah pusat. Dia mencakup kekuasaan seluruh wilayah Indonesia. Kalau di daerah gubernur berarti wilayahnya cukup di provinsi. Desa ya cukup desa saja. Itu namanya desa. Nanti di pemerintahan juga ada pembantu-pembantunya. Kalau presiden ada menterinya. Kalau menteri ada dirjennya. Kalau gubernur itu juga ada kepala dinas. Begitu juga di kabupaten. Nek desa ya kaur kasih bayan. Itu ya. Bayan itu ya kaya Mbak Indah niku bayan ini istilah Jawa. Kaur kasih kepala urusan bidang pembangunan, kepala urusan bidang pemerintahan itu segala kegiatan usaha terorganisir yang bersumber pada kedaulatan, kemerdekaan berdasarkan hukum negara. Mengenai rakyat, wilayah sebut demi tercapai sebuah tujuan negara. Jadi nek ngomong pemerintahan itu ngomong kegiatannya. Jadi kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nek penataan daerah ya piye Pak? Ada undang-undang otonomi daerah itu berarti kewenangan yang dibagi-bagi. Ada yang kewenangan mutlak pemerintah pusat, ada yang kewenangan pemerintah daerah.
ada istilah-istilah desentralisasi, sentralisasi, media sharing dan sebagainya. Itu dalam jajaran pemerintahan atau penataan garis koordinasi, kewenangan, tanggung jawab terhadap teritorial. Kemudian pemerintahan yang berorganisir ini punya makna yang kegiatan tersebut yang dilakukan sekelompok atau mencapai tujuan bersama dengan kerjasama, adanya pembagian kerja yang dipimpinnya atau dibawah. Jadi kalau presiden, ya berarti kewenangannya seluruh wilayah Indonesia. Dengan apa? Ya membuat peraturan, program-program. Ada program strategis nasional, ada daerah, ada yang urusan yang memang harus dikendalikan oleh pusat, sentralistik, pertahanan, moneter, itu harus terpusat. Ada yang diserahkan ke daerah. Cara awakmu itu dikasih otonom. Kok Marcella kon wis tak kasih otonom mau wis untuk gede nduk. Awakmu wis oleh sepeda dhewe, oleh bal dhewe, oleh jauh dari orang tua. Tapi Anda diberikan tanggung jawab menjaga diri Anda, apa yang terbaik untuk diri Anda. Di daerah juga seperti itu. Di daerah itu juga ada penataan seperti itu sesuai dengan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing. Itu ada kewenangan-kewenangan yang diatur di dalam pengorganisasian ketatanan pemerintahan di negara. Nah, nanti juga di mata kuliah kita juga ada namanya hukum tata pemerintahan. HTP. Atau dulu itu kalau dalam era Orde Baru itu bukan HTP, HTN, hukum tata negara. Ya, hampir sama. Nah, kalau pemerintahan kan lebih fokus, ada peraturan presiden tentang apa, tapi edaran tentang apa seperti itu. Kemudian secara struktur fungsi pemerintah itu ada sistem organisasi. Ini berbagai macam fungsi atas dasar tertentu mewujudkan tujuan daripada negara. Jadi mungkin ketika membuat program kegiatan itu biasa sesuai dengan visi misi kepala pemerintahan, kepala negara. Mengapa seperti itu? Jenenge wong mesti ya punya batasan, kan punya basic. Nenek basicnya pengusaha ya mungkin ide-idenya lebih banyak muncul ke perekonomian, pemberdayaan. Walaupun pada akhirnya ya semua akan lari kepada urusan ekonomi, kesejahteraan, keadilan dan sebagainya. Makanya guyonane arek-arek itu kan kuliah jurusan apapun, ketika nanti yang menjadi persoalan adalah urusan ekonomi, masalah ekonomi. Mungkin adik-adik ketika kenapa jurusan pemerintahan, mungkin ya nggak tahu Pak, mungkin saya orang tua saya atau mungkin ya takdir atau apa sehingga saya masuk di pemerintahan. Sebenarnya kalau kita pelajari ilmu kan macam-macam jalur untuk bisa kita hidup lebih sejahtera, lebih baik kan macam-macam jalur. Ono lewat jalur ekonomi, ono jalur teknik, ono jalur pendidikan, ono jalur seni, ono jalur agama, macam-macam dunia kehidupan itu. Nah, awakmu memilih jalur di pemerintahan. Pemerintahan itu ya karena ini organisasi secara formal, punya kekuasaan memaksa secara sah, bisa mengendalikan semua bidang kehidupan, bisa ngatur lah paling enggak itu. Nenek awakmu bupati urusannya kan ya akeh, ya ngomong pendidikan, ya ngomong pembangunan, ya ngomong kalau ngomong dunia kerja, ASN atau pekerja di pemerintahan itu ya mulai dari perangkat kepala desa, jadi staf ASN, jadi apa kan ya, sampai pemerintah banyak program-program yang lain. Nah itu kalau di prodi kita ada istilahnya profil lulusan. Nah, profil lulusan itu bisa juga
Kalau kita apa saja yang belajar bisa jadi konsultan politik, bisa menjadi konsultan kebijakan publik, bisa jadi jurnalis atau wartawan bidang pemerintahan. Toh nantinya walaupun wartawan kabeh yang nyideki pemerintah. Kono wartawan sing paling yo kesuwen panek dari berita gak viral. Karena ini nyideki Polres, nyideki pemerintah, apa kegiatan itu ya karena kegiatan pemerintah itu bisa menyentuh ke masyarakat. Ano anggarane, ono kebijakane, ono perangkatnya. Makanya rata-rata media-media sekarang itu hanya press release, media informasi. Bahkan di minggu-minggu ini pemerintah kota dan Kabupaten Mojokerto menciptakan media center Mojokerto Raya. Jadi itu yang mempublikasi berita kegiatan pemerintah yang ada di kota maupun di kabupaten. Jadi ketika ngomong tugas dan fungsi ini hanya dapat dilaksanakan apabila disertai dengan kewenangan kekuasaan. Pak Prabowo hari ini bisa macam-macam karena apa? Dia karena punya kewenangan, punya kekuasaan, dipilih oleh masyarakat, sehingga dia punya megang kendali untuk mau dibawa kemana negara. Itu nek jabatan presiden. Misalnya bapaknya Marcela polisi atau TNI, nek wis gak omah lepas baju ya wis jadi orang biasa. Tapi ketika dia memakai atribut pemerintah, atribut negara, tidak hanya berbicara tentang dia personalnya, tetapi sebagai simbol-simbol negara itu punya fungsi. Nah, nek Marcela bapaknya jenderal misalnya, atau mungkin kolonel atau apa, ini ya dikawal kok. Coba Marcela itu anaknya Dandim, mungkin ono kopralis ngenteni di kono ngawal. Kalau presiden itu kan ada pas pampres, ada yang, tapi nih tingkat daerah ya paling satpol pp. Nah. Oke, kemudian jadi kalau dilihat dari situ maka definisi pemahaman kita tentang ilmu rentan itu bisa disimpulkan bahwa ilmu rentan itu adalah suatu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk persoalan penyelenggaraan pemerintah dalam arti seluas-luasnya. Iki menurut Joseph itu iki para politik. Dulu banyak buku-buku yang dikarang beliau terkait dengan pengetahuan ilmu politik. Jadi dia menafsirkan ilmu rentan itu adalah suatu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk atau persoalan yang penyelenggaraan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya. Kalau sekarang itu banyak mengatakan gejala-gejala. Apapun sih di oposisi gak tulis pemerintah. Kemana di Indonesia? Bumi, langit, udara, api, wah diatur-atur. Api ke apa nggak tahu? Sumber panas, energi. Ya diatur. Saiki sembarang ono pajeke, apa sih ono pajeke? Ambakane ono pajeke. Misalnya Reza Rokoan cereng, ini pajeke satu batang ini berapa persen? Jadi ilmu pemerintahan itu adalah ilmu pengetahuan yang otonom, yang pelajari pekerjaan otonom, yang pelajari bekerja struktur fungsi penyelenggaraan secara umum, baik cara bekerja secara struktur atau proses-proses secara internal maupun eksternal. Jadi pemerintahan itu tugasnya itu ya memfasilitasi, sebagainya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Misalnya kegiatan MBG sekarang itu sampai mana? Sekarang pelaksanaan Pak, yo evaluasi juga, yo macam-macam. Banyak pemberitaan, banyak yang mungkin juga berbeda-beda. Itu. Jadi ilmu pemerintahan itu ilmu yang pelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan
secara umum disusun fungsinya baik secara internal maupun secara eksternal, yaitu terhadap warga negara, objek masyarakat, ilmu sosial itu macam-macam nek mengatur menungso. Nek nurut karepe wong-wong ya awak kayaknya. Tapi kan harus minimal harus dirangkul. Negara-negara itu yang menjadi tanggung jawab negara kalau urusan-urusan pokok ya polek sosbud nih zaman dia, politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, itu adalah persoalan yang harus ditangani oleh. Ngomong politik ya, kelompok-kelompok masyarakat, partai-partai, organisasi, kumpulan-kumpulan. Ngomong ekonomi loh, ya mulai teko pertanian, sumber daya, mata pencarian masyarakat, sumber daya alam, manusia yang bisa menghasilkan uang, yang bisa membuat perputaran kehidupan ini bisa. Ngomong pendidikan, ya mulai dari pendidikan dasar, bahkan ya sebelum lahir, pendidikan pranikah, pendidikan ibu hamil, kono carane nggak anak, kono dia anak sampai sekolah, sampai gede, sampai di kuliah. Uang kuliah jadi guru mari mana? Kuwi persiapan dulu, sama di pacar ini, wae nikah ini, rumah tangga ini, lu sampai gantian terus. Itu urusan hukum, yo apa nangani perselisihan, jenenge wong itu yo duwe emosi, duwe nafsu dan sebagainya. Ada saja persoalan yang harus diputuskan terkait dengan hak milik, terkait dengan apa, itu kan harus ada aturan. Kalau Anda mempelajari hukum kemarin, buktinya apa kalau HP itu milik kamu? Buktinya apa kalau tas itu milik kamu? Itu harus ada legitimasi, ada legasi, ada sebuah aturan yang menetapkan bahwa itu adalah hak. Lho Pak, wis karuan aku sing gawe ya mesti nggih niku Pak. Iku nek ngomong hukum atau kaidah sosial, kaidah. Nek ngomong kaidah hukum formal, ya kudu ana buktine. Mana tunjukkan kalau memang memilih. Ya Allah Pak, iki lho kwitansi Pak. HP misalnya. Iya, iki lho kartune jenengku. Itu urusan-urusan yang urusan-urusan wajib pemerintah itu diatur dalam undang-undang dasar. Hajat hidup masyarakat. Jadi koyo pangan itu wis wajib negara. Pendidikan itu semuanya kewajiban. Lah kok cek bayar Pak, lha cek guru duwe nek gak urunan gak bayar gak macam-macam. Nah itulah yang terkait dengan barangkali di sini ada pertanyaan. Oke, cukup ya. Lanjut, kita tambahin mana?